Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta lindungan Allah Subhanahu wa taala dan segala kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitas kita. Yang saya hormati para Bapak dan Ibu Bendahara Dinas Wilayah Kabupaten Malang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah menghadiri kegiatan kami untuk mengikuti sosialisasi yang akan kami sampaikan terkait kewajiban perpajakan oleh bendahara pemerintah. Sebelum memaparkan materi sosialisasi kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Farhan, pegawai lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perwakilan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Malang Utara, akan memandu sosialisasi pada sesi kali ini. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, dalam sesi kali ini kita fokuskan terlebih dahulu untuk membahas bagaimana kewajiban formil dan kewajiban material yang melekat pada bendahara pemerintah. Tepatnya untuk bendahara pengeluarannya, untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya tersebut dalam hal pemotongan dan pemungutan pajak oleh para bendahara. Terkait materi dasar, ini yang perlu dipahami. Mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian ada yang baru saja menjadi bendahara pengeluaran dalam instansi masing-masingnya. Ya, mungkin perlu pemahaman lebih terkait kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang lainnya yang mungkin sudah berpengalaman, sosialisasi ini diharapkan sebagai pengingat kembali agar kita terhindar dari segala kesalahan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan kepada negara yang harus Bapak dan Ibu laksanakan. Telah kita ketahui bersama bahwasannya pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat diandalkan. Dengan hal ini, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya untuk melibatkan bendahara pemerintah. Bendahara memiliki peranan penting dalam memungut atau memotong pajak dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Seharusnya dapat diterima sesuai dengan ketentuan perpajakan. Bapak dan Ibu sekalian sebagai bendahara pengeluaran memiliki kewajiban untuk memotong atau memungut pajak atas transaksi segala bentuk belanja negara yang diadakan oleh instansi pemerintah yang mana terjadi transaksi dengan pihak ketiga. Terdapat bentuk serah terima penghasilan yang menandakan adanya aspek perpajakan yang harus Bapak Ibu selaku bendahara pemerintah untuk menghitung, menata usahakan dalam pembukuan instansi pemerintahan masing-masing, serta melakukan penyetoran pajak dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak tiap bulannya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemotongan atau pemungutan oleh Bapak dan Ibu selaku bendahara pemerintah. Pemenuhan kewajiban dengan baik dan benar yang telah Bapak Ibu laksanakan tersebut merupakan bentuk pengamanan penerimaan negara melalui sektor pajak. Dengan hal itu, Bapak dan Ibu telah ikut berkontribusi dalam mengoptimalkan penerimaan kepada negara. Mungkin dalam keseharian di instansi pemerintahan, Bapak Ibu sekalian bertanggung jawab atas penggunaan anggaran untuk belanja terkait pemenuhan kebutuhan dari instansi tempat Bapak Ibu bekerja, terkait jenis-jenis belanja seperti belanja gaji atau honor pegawai, belanja modal, belanja jasa dan barang, maupun belanja hibah yang Bapak Ibu anggarkan. Tersebut terdapat potensi perpajakan yang seharusnya didapatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atas transaksi yang dilakukan. 5 contoh transaksi ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak. Dibagi menjadi kategori dikenakan pajak penghasilan dan juga bisa dikenakan pajak pertambahan nilai. Telah dipahami jika kewajiban Bapak dan Ibu selaku bendahara harus melakukan pemotongan dan pemungutan atas transaksi belanja-belanja tersebut sesuai dengan jenis-jenis pajaknya. Kewajiban material yang selanjutnya dalam perpajakan yang harus dilaksanakan oleh bendahara pemerintah ialah dapat menghitung pajak terutang dengan benar terkait beberapa pajak yang harus dilakukan pemotongan atau pemungutan atas transaksi instansi terhadap pihak ketiga. Terdapat berbagai macam jenis pajak
yang harus dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh bendahara pemerintah, antara lain PPh pasal 21 atas gaji atau honor, PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi, PPh pasal 23 atas penggunaan jasa oleh instansi, PPh final, dan PPN atau PPNBM yang dikenakan atas barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikesan oleh pemerintah. Sekarang kita berlanjut kepada kewajiban formil terkait perpajakan yang melekat pada bendahara pemerintah. Itu yang pertama, kewajiban formil bagi bendahara pemerintah yaitu mendaftarkan diri. Dalam hal ini, dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Bapak Ibu sekalian sebagai bendahara pengeluaran harus memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai sarana tanda pengenal identitas wajib pajak pemerintah dalam memenuhi administrasi perpajakan. Terdapat informasi terbaru tepatnya pada tanggal 1 April 2020. Direktur Jenderal Pajak secara jabatan menghapus NPWP bendahara pengeluaran, penerimaan, dan desa yang telah dimiliki sebelum aturan ini berlaku. Selain melakukan pencabutan, Direktur Jenderal Pajak juga akan menerbitkan NPWP baru untuk seluruh instansi pemerintahan secara jabatan. Dan selanjutnya, kewajiban pembukuan. Bapak dan Ibu sekalian wajib untuk menatausakan terkait seluruh transaksi yang dilakukan instansi guna untuk menjadikan ini bahan laporan dalam pelaporan SPT tahunan pajak pemerintah. Dan selanjutnya, kewajiban memotong atau memungut berbagai jenis pajak penghasilan seperti PPh pasal 21, 22, 23, final, 26, PPN dan bea materai yang sudah kami sampaikan di awal tadi terkait kewajiban material yang harus dilakukan oleh bendahara pemerintah. Bapak dan Ibu sekalian dapat melakukan penyetoran pajak dengan sistem pembayaran secara elektronik atau biasa disebut dengan filing system, dengan terlebih dahulu melakukan pengadministrasian melalui laman sse.pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id. Selepas itu, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pembayaran melalui bank persepsi atau pos dengan menggunakan kode billing yang didapat dari pengadministrasian melalui laman online di awal. Setelah membayar, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan bukti penerimaan negara atau BPN sebagai bukti bendahara telah melakukan penyetoran pajak pemotongan dan pemungutan kepada negara. Bisa kita perhatikan ya dalam informasi dalam tabel ini, terdapat perincian batas-batas waktu pembayaran dan pelaporan terhadap berbagai jenis pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang seharusnya dipotong dan dipungut oleh Bapak Ibu sekalian selaku bendahara pemerintah. Pada bagian ini bisa diperjelas kembali terkait kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak yang harus Bapak Ibu laksanakan. Terdapat perbedaan jenis pajak mana saja yang harus dilakukan setiap bulan ataukah harus dilakukan setiap kali bertransaksi dengan pihak ketiga. Tabel ini mungkin cukup untuk merangkum dengan jelas agar Bapak dan Ibu dapat lebih memahami beda perlakuan jenis pajak terkait waktu pemotongan dan pemungutan yang harus dilaksanakan. Mohon diperhatikan ya dengan baik-baik terkait batas-batasan tersebut Bapak Ibu sekalian. Dikarenakan jika penyetoran dan pelaporan tidak dilakukan pada waktunya, tidak tepat waktu, bisa berakibat pada dikenakannya sanksi perpajakan yang mencakup sanksi administrasi dan sanksi pidana kepada bendahara pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan, yang lebih tepatnya ketentuan umum tata cara perpajakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekian pemaparan materi sosialisasi dari kami pada sesi pertama ini. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh bendahara dengan baik dan tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pelaksanaan pemenuhan kewajibannya. Mohon maaf jika terdapat salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.